rumah yang lama. Ya. Nah, yakni lama ketika hamalat, ketika Maryam mengandung bi Isa alaihissalam, ya, mengandung bayi yang telah dinamai yakni Isa alaihissalam. Khafat, maka dia merasa takut, ya, khawatir, minal fadhihah, dari al-fadhihah. Fadhihah itu fitnah yang menyebar. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika masa-masa awal kehamilan, ya, Maryam ini masih saudara dengan Zakaria, ya, bahwa sejak kecilnya Maryam binti Imran, ya, Maryam binti Imran, Yahya ibn Zakaria, dan Isa bin Maryam. Ini semuanya dalam disebut fi baiti iman. Mereka semuanya ada di dalam rumah iman. Ya, masih lingkupnya keluarga besar Imran tadi. Ya. Disebutkan dalam tafsir Mukatsir bahwa Maryam ini bercerita kepada Imra'atu Zakaria, istrinya Zakaria. Zakaria yang tidak lain adalah pamannya sendiri yang merawatnya dari kecil, ya, menceritakan tentang perihalnya tadi. Maka tidak ada kata lain kecuali apa? Membenarkan. Namun beda dengan respon orang-orang yang lain, Bani Israel pada umumnya. Nah, ketika kandungannya semakin bertambah, ya, jadi Maryam mengandung Isa di sini sebagaimana umumnya perempuan mengandung bayi, ya, sekitar 8-9 bulan. Ya. Yang mana Maryam kala itu ia tinggal di mihrab masjid Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Ya, ia tinggal di mihrab Baitul Maqdis. Sebagaimana ibunya ketika mengandungnya telah bernazar kepada Allah, ya, bahwa anakku yang lahir ini akan menjadi hamba Allah yang menghambakan diri di masjidnya, memakmurkan masjidnya, dan dialah Maryam. Nah, sedangkan disebutkan pula di situ dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa di masjid itu, di mihrab itu yang tinggal hanya Maryam. Namun ada juga seorang laki-laki yang lain yang bahasanya marbotnya, ya, marbot yang bersihkan masjid. Nah, ketika Maryam menceritakan tentang perihal dirinya, laki-laki ini tidak membenarkan, ya. Dia berkata kepada Maryam, ya, dan apakah ada tumbuhan atau pohon tanpa adanya benih? Ya, adakah pohon yang tumbuh tanpa biji? Dan adakah bayi yang lahir tanpa ayah? Apa kata Maryam? Ya, benar. Apa buktinya? Ketika Allah menciptakan pepohonan di bumi ini, apakah Allah menebarnya? Tidak. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, apakah Allah menciptakan bapaknya dulu? Tidak. Itu sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, termasuk bayi yang dikandung Maryam. Hingga singkat cerita bahwa berita tentang kehamilan seorang Maryam itu telah menyebar luas ke Bani Israel, maka Maryam pun mengasingkan diri, menjauh dari kaumnya untuk menenangkan diri dan menghindari fitnah tersebut. Fataba'adat, maka ia menjauh anin nas, dari kebanyakan manusia. Makanan pada suatu tempat qasiyan, yang jauh. Disebutkan dalam Ibnu Katsir lagi-lagi, tempat yang dimaksud di sini adalah dekat dengan Syam, ya, antara Syam dengan Mesir. Antara Syam dengan Mesir. Mesir itu meskipun secara geografis itu masuknya wilayah Afrika, tapi sangat dekat dengan Palestina. Ya. Jalur Gaza itu kan yang diblokade, dan juga jalur yang lain itu kan, itu sempat diblokir oleh Presiden Mursi itu. Jadi betul-betul akses warga Palestina ke Mesir itu ditutup. Ini gambaran tentang kemana si Maryam ini pergi menjauh ketika kandungannya mulai membesar.
Falamma maka taktala qaruba semakin dekat wiladuha, yakni wiladatuha, semakin dekat masa kelahiran Isa tadi. Fa'aja'ahal makhadu, fa'aja'aha, maka memaksa dirinya, ya, menuntun dirinya. Al-makhadu, al-makhad itu bahasanya kontraksi, ya. Muqaddimah kelahiran atau muqaddimah melahirkan disebut dengan al-makhad. Rasa sakit yang timbul sebelum melahirkan itu maksanya ila jid'in nakhlah, untuk bersandar di bawah pohon kurma, ya, atau di sini pangkal pohon kurma. Nah, ini di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan dari Syam, ini dari Palestina, ketika ia hendak menuju Mesir. Al-ja'ahal makhad, al-ja'a mana sama, membuatnya berlindung, membuatnya berteduh, ila jid'i nakhlatin, pada pangkal sebuah pohon kurma. Falamma maka taktala alamaha, ya, alamaha, ya, telah membuatnya sakit, ya. Kata alamun itu maknanya sakit. Waja'ul wiladah, ketika dia dibuat sakit karena waja'ul wiladah, ya, rasa sakit ketika hendak melahirkan tadi. Jadi ya ibu-ibu luar biasa, ya. Sini nggak ada ibu-ibu, ada bapak-bapak semua. Ketika hendak melahirkan memang luar biasa, ya. Kontraksi itu wah, rasanya perut atau ya kandungan itu begitu luar biasa. Karena bapak-bapak tidak bisa merasakannya, tidak bisa menggambarkannya, yang tahu ibu-ibu. Ala kulli hal, bahwa rasa itu begitu sakit. Wa waja'ul infiradi 'anit ta'am wasyarab, bukan hanya karena rasa sakit ketika hendak melahirkan, ditambah rasa sakitnya karena sendirian, ya, yang tidak ada ta'am, tidak ada makanan, wasyarab, dan juga minuman. Wa waja'u qalbiha, ditambah lagi rasa sakit di hatinya, min qalatin nas, dari perkataan-perkataan manusia. Kabar yang telah menyebar tadi membuat sakit hatinya seorang Maryam, perempuan suci, ya, yang dijamin oleh Allah Ta'ala kesuciannya, namun difitnah oleh lisan manusia-manusia yang tidak mengetahui hakikatnya tadi. Wa khafat adama sabriha, dan dia khawatir jikalau dia tidak mampu bersabar. Ya, ini juga pelajaran bagi para bapak-bapak, khususnya bapak-bapak yang masih muda. Ya, perempuan itu memang luar biasa sabarnya, tapi seringkali masih dibilang tidak sabar. Yang sabar. Pada perempuan sejak masa kehamilan sampai melahirkan, menyusui, belum lagi setiap malam anaknya terbangun harus diberi mimik dan seterusnya. Tapi terkadang ketika perempuan mungkin istrinya, ya, sedikit untuk menegur anaknya, dibilang ibu-ibu kok nggak sabar. Ini hal yang termasuk hal yang menyakitkan bagi perempuan. Tamannat annaha matat qabla hadzal hadits. Ya, disebutkan tadi qalat ya laitani, ya, berkatalah Maryam, duhai seandainya mittu qabla hadza, seandainya aku mati sebelum ini. Ya, kalimat pengandaian itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Tapi yang tidak boleh di sini adalah pasca peristiwa. Jadi peristiwa yang sudah terjadi tidak boleh diandaikan lagi. Ya. Fa inna laula taftahu abwaab syaitan. Karena kata laula, mengapa begini, itu akan membuka pintu setan. Pintu tidak ridho akan takdir Allah. Ya, termasuk kalimat, kamu sih dikasih tahu enggak percaya. Ini setelah peristiwa itu enggak boleh. Coba tadi kamu begini, coba kamu tidak begini. Tidak boleh setelah peristiwa. Namun yang disampaikan oleh Maryam di sini itu belum sampai pada peristiwa berupa apa? Wiladah. Saking rasa sakitnya ia mengatakan, duhai seandainya aku mati saja. Kalimat ini karena rasa takutnya, rasa khawatirnya jika ia tidak mampu bersabar.
Nah, kemudian ya, wa kanat nasyan mansiyya. Seandainya aku mati sebelum ini ya, dan aku nasyan ya, tidak dihiraukan, mansiya, dan dilupakan saja, fala tuzkar, maka tidak ada yang menyebut Maryam ya. Seakan lebih baik aku tidak ada saja, sehingga tidak ada orang yang mengataiku dan tidak ada orang yang tahu siapa diriku. Wa hadat tamanni, dan pengandaian di sini binaan ya, berdasarkan ala dzalika al-muz'ij ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kegundahannya Maryam tadi ya. Walaisa, dan tidaklah fi hadhil umniyah, dalam pengandaian ini khairun laha, tidak ada kebaikan bagi Maryam dalam pengandaian tersebut, wala maslahah, tidak pula terdapat apa maslahat, tidak ada kebaikan pada pengandaian tadi. Wa innamal khairu ya, dan sungguhnya kebaikan itu wal maslahah ya, sama ya, maslahat itu ya kebaikan ya. Bitaqdiri ma hasal, kebaikan itu ada pada takdir yang terjadi. Jadi sini Syekh As-Sa'di mengisyaratkan bahwa tidak perlu seseorang itu untuk mengandaikan sesuatu ya, di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa barangkali apa yang Allah takdirkan itu ya, bahkan pasti ya kan. Pasti apa yang Allah takdirkan bagi kita itu baik bagi kita. Meskipun perasaan kita mengatakan tidak enak, tidak nyaman. Tapi yakinlah setiap takdir itu pasti ada hikmahnya, pasti ada maslahatnya bagi kita. Fahina idzin, maka ketika itu ya, sakkanal malaku, sakkana yusakkinu, memberikan sakinah, menenangkan. Ketika itu datanglah al malaku, malaikat yakni Jibril alaihissalam, menenangkan raw'aha, rasa takutnya, rasa gundahnya Maryam tadi. Wa tsabbata ja'syaha, dan malaikat Jibril meneguhkan kondisi daripada Maryam binti Imran tadi. Wa nadaha min tahtiha, dan Jibril menyeru Maryam min tahtiha, dari bawahnya ya, alla tahzani, tidak perlu engkau bersedih, janganlah engkau bersedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, karena Rabbmu telah menjadikan ya, di bawahmu itu wahai Maryam sarian itu sungai kecil ya. Tadi kan Maryam datang sendirian, tidak ada teman, tidak ada bekal makanan dan minuman. Nah ini ketika ia sedang duduk di bawah pohon kurma tadi, diberikan kabar gembira, ketenangan, tidak perlu engkau bersedih, karena Allah telah jadikan di bawahmu itu sungai kecil untuk engkau minum, untuk engkau membersihkan diri dan yang lainnya. Nah. La'allahu fi makanin anzal min makaniha. Ya, kembali pada tafsirnya. Ya, disebutkan tadi bahwa Jibril datang menyeru min tahtiha, di bawah Maryam. Barangkali ya, kedudukan atau kondisi Jibril tadi fi makanin, di tempat anzalu, yang lebih rendah min makaniha, daripada tempatnya Maryam, daripada posisinya Maryam. Wa qala laha, dan ia berkata kepada Maryam, la tahzani, jangan bersedih, la tajza'i wa la tahtami, ya, ini tidak perlu engkau risau ya, tidak perlu engkau khawatir, maka sungguh Allah telah dijadikan oleh Rabbmu tahtaki, di bawahmu, sariyan ya, nahron, yakni sungai, tashrobina minhu, yang engkau dapat minum dari air tersebut. Jadi sungai itu fungsi utamanya adalah sebagai sumber minumnya Maryam alaihissalam, yang datang sendirian tanpa bekal makan dan minum. Dan bukan hanya minuman yang disediakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah
Wahuzzi, dan goncangkanlah, goyangkanlah, ilaiki pada dirimu, bijid'in nakhlati, ya, batang pohon kurma itu, tusaqit, yang akan menjatuhkan, yakni dengan guncangan itu akan jatuh, alaiki kepadamu, rutaban. Rutab itu kurma basah atau kurma muda. Nah, ini yang sekarang juga masih tren ya, dari kalangan pasutri yang promil itu, kurma rutab atau kurma basah ini, kurma muda ini dia disebut efektif ya, dengan izin Allah Ta'ala untuk mereka yang program kehamilan ataupun bahkan ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui, bahkan pasca melahirkan. Ya. Dan ini kata wahuzzi di sini itu gambarnya kan Maryam merangkul pohon kurma tersebut, diguncangkan, yang kemudian ini diadopsi pada metode PAS ya, pengobatan akhir zaman, yaitu teknik melahirkan dengan metode Maryam. Ya, melahirkannya memang dengan ya seperti itu. Ya, makanya ada apa namanya videonya itu. Ya, dengan pegangan seperti itu. Karena macam-macam sekarang ya. Metode melahirkan, ada yang melahirkan di bak, ya di bak air dengan air, ada yang pakai es atau apa itu. Ada yang normal, ada yang sesar dan sebagainya. Tapi ini bagian di antara tinjauan keilmuan ya, sebagian praktisi yang sekaligus bagian daripada sunnah yang dipraktekkan pada saat ini. Kembali pada tafsir tadi. Nah, begitu luar biasa Allah menjamin bagi seorang Maryam yang kali itu sendirian, tidak ada bakal makanan dan minuman, namun Allah jaminkan. Maryam pun tidak tahu, tidak sadar bahwa pohon kurma itu yang akan menjadi sumber makanan dia untuk bertahan ketika melahirkan seorang Isa alaihissalam. Rutaban janiyan ay tariyan, yakni rutab yang tariyan itu yang fresh, segar. Allah menyebut ikan di lautan itu sebagai lahman tariyan, ya, daging yang segar, yang fresh. Nah, ladzidzan nafi'an, ladzidzan yang lezat, yang nikmat, nafi'an lagi kaya manfaat. Nah, ini rutab. Fakuli, maka makanlah, minat tamri, dari buah kurma tadi, washrabi, dan minumlah, minan nahri, dari sungai kecil yang Allah alirkan padamu tadi wahai Maryam. Wa qarri aina, dari kata qurrata ayun. Apa itu qurrata? Penyejuk hati. Ini, dan sejukkanlah hatimu, tenangkanlah hatimu, bi Isa alaihissalam, karena akan lahir bayi bernama Isa alaihissalam. Ya. Dan ibu mana yang tidak merasa senang, bahagia dengan hadirnya seorang putra, ya, kecuali mereka yang ibu yang melahirkan anak yang tidak diharapkan, itu baru anaknya lahir dibuang dan lain sebagainya. Nah, ala kulli hal bahwa Maryam ini pun juga Allah berikan kepadanya ketenangan, serta Allah berikan kabar gembira akan lahirnya Isa alaihissalam. Fahadha, maka inilah dia Isa alaihissalam, tuma'ninatuha, ya, ketenangan bagi Maryam, min jihatis salamah, ya, dari sisi keselamatan, min alamil wiladah, dari rasa sakit ketika melahirkan. Para ibu itu luar biasa, ya. Ketika masa melahirkan begitu luar biasa sakitnya, namun setelah lahir itu begitu lega. Bahkan yang dijahit itu pun juga tidak terasa, tidak pakai bius, karena sudah terkalahkan dengan rasa sakit ketika melahirkan, dan itu terbayarkan dengan hadirnya putra tadi. Wa husulul ma'kali wal mashrabil wal hani. Nah, dan ditambah lagi ketika Maryam telah mendapatkan sumber makanan, minuman, dan juga al-hani, yakni ketenangan tadi. Wa amma, adapun min jihati qalatin nas, adapun dari sisi perkataan manusia, ya, Bani Israel kala itu, fa amaraha, maka Allah perintahkan kepada Maryam, ya, annaha, bahwasanya Maryam, idza ra'at, ketika ia melihat, menjumpai, ahadan, seseorang,
minal basyari dari kalangan manusia antaqula ala wajhil isyarah, ya, supaya ia berkata, maksud berkata di sini adalah memberi isyarat, ya. Tadi kan ayatnya fa imma tarayinna, yang cukup sulit dilafadzkan ya. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan, kalau kamu melihat seseorang di antara manusia, faquli, maka katakan, tapi di sini bukan dengan lisan, katakan dengan isyarat, ya, karena setelahnya ini faquli, katakan inni, sungguhnya aku nazartu lirrahmani sauman, aku bernazar untuk Allah sauman, puasa. Dan puasanya Maryam kala itu, atau puasanya pada syariatnya Maryam, Zakaria dan yang lainnya pada saat itu, puasa itu bukan hanya dari makan dan minum saja, tapi juga puasa dari berbicara. Kalau di Jawa ada namanya poso geni, apa lagi itu? Kalau puasa tidak berbicara apa? Nah, jadi lebih berat daripada kita ya. Puasa itu tidak boleh bicara. Sama seperti perintah Allah kepada Zakaria. Zakaria ketika diberi kabar akan lahirnya seorang putra bernama Yahya, itu di antara tandanya adalah ketika sudah datang masa itu, maka Allah perintahkan dia untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Ya. Fasyamu thalathata layalin. Ya, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari. Ini berpuasa dari makan dan minum ditambah tidak berbicara. Nah, yakni sukutan, yakni hendaklah engkau mengatakan kepada mereka dengan isyarat, maksudnya bahwa aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, sauman, puasa, sukutan, yakni puasa untuk menahan bicara, diam. Falan ukallima, maka aku tidak akan berbicara al-yauma, pada hari ini, insiyan, dengan seorang pun. Dan hikmahnya adalah Allah hendak menunjukkan kebenaran Maryam serta hadirnya seorang putra bernama Isa tadi. Yakni la tukhatibihim, jangan engkau wahai Maryam berbicara kepada mereka bikalamin, dengan perkataan apapun. Litastarihi, supaya engkau beristirahat, supaya engkau merasa tenang, ya. Min qaulihim, dari perkataan mereka, wa kalamihim, ya sama ya, perkataan kaum mereka. Ya, ini sekaligus sebagai gambaran bagi kita, bagi orang yang difitnah, yang dicela, jawaban yang terbaik adalah diam saja. Ya, kalau kita sudah menyampaikan hujah kita, dan Maryam ini dia diam itu bukan untuk pertama, bukan tiba-tiba dia diam, tidak. Sebelumnya Maryam telah mengutarakan bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah bagian daripada kehendak Allah SWT, dan buktinya pun juga sudah dia sampaikan bahwa Allah menciptakan pohonan ini tanpa benih, sebab Allah menciptakan Adam tanpa ayah. Itu sudah mengungkapkan dalil. Jika dalil sudah diungkapkan tapi masih juga dieyel, bahkan masih difitnah, maka cukup dengan diam. Nah, ini yang dipraktikkan oleh Maryam dan yang diperintahkan Allah kepada Maryam. Wa kana ma'rufan, dan sebagaimana telah diketahui indahum, ya, pada masa mereka, annas sukuta, bahwasanya diam minal ibadatil masyru'ah, diam itu adalah bagian dari ibadah yang disyariatkan. Wa innama, dan hanyalah, lam tu'mar bi khitabihim, ya, Maryam tidak diperintahkan untuk berbicara dengan mereka fi nafyi, untuk menafikan, meniadakan, an nafsiha, dari diri seorang Maryam, li annan nas, karena manusia, yakni masyarakatnya Bani Israel, la yusaddiqunaha, mereka tidak membenarkan Maryam, tidak percaya dengan Maryam, wala fihi faidah, dan tidak pula pada perkataan Maryam, ya, untuk membantah mereka itu faedah. Tidak ada faedahnya ketika Maryam membantah dengan lisannya. Waliyakuna, dan supaya diamnya Maryam tadi, ya, tabri'atuha bikalami Isa fil mahdi, ya,
Dan Allah hendak menunjukkan tentang kesucian Maryam itu dengan perkataan Isa alaihissalam fil mahdi. Di mana? Ya, di timangannya. Ya, sebagaimana hadis atau perkataan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari sejak timangan sampai ke liang lahat. Nah, Allah hendak menunjukkan tentang kebenaran Maryam dengan bicaranya seorang Isa ketika masih dalam gendongan ibunya. Ya. A'zamu syahidin. Ya, bahkan bicaranya Isa yang masih bayi dalam gendongan ini adalah saksi yang paling besar, kesaksian yang paling besar ala bara'atiha, akan kesucian seorang Maryam. Nah, fa inna, maka sungguhnya ityanal mar'ati, ya, sungguhnya datangnya seorang perempuan biwaladin, dengan dengan anak, min duni zaujin, tanpa suami, ya, ini tanpa adanya ayah secara biologis, wada'waha, ya, serta dakwah itu ya apa namanya, ungkapan, ya, ungkapannya annahu min ghairi ahad, bahwa anak ini lahir tanpa adanya ayah, tanpa adanya seorang pun yang menikah dengan dirinya. Min akbarid da'wa, itu termasuk dakwaan yang paling besar, ya, dakwah kayak di persidangan itu, dakwaan artinya ya tuduhan, tapi kalau bagi seorang yang menyampaikan ya itu apa nih, klaim, ya. Ini klaim yang sangat besar, mana mungkin gitu loh. Allati lau uqima, yang jikalau uqima, ditegakkan atau didatangkan, iddatun minasyuhud, beberapa orang saksi, lam tusaddaq bidzalik, maka Maryam tidak akan dibenarkan dengan saksi-saksi itu. Ya, ini perempuan datang dengan seorang anak tanpa ada ayah, tanpa ada suami, tidak ada catatan sama sekali. Kalaupun yang mendatangkan banyak saksi mengatakan bahwa itu anaknya dia tanpa bapak, tanpa ayah, tidak mungkin dibenarkan. Ya. Faja'alat bayyinata hadzal khariq lil 'adah, maka Maryam menjadikan bayyinah, atafan faju'ilat, maka dijadikanlah bayyinah, bukti, hadzal khariq lil 'adah, peristiwa yang di luar kebiasaan ini, al khariq lil 'adah ini luar biasa ini, amran min jinsihi, pembenarannya adalah dengan perkara yang menjadi bagian daripada perkara Maryam tadi, wa huwa kalamu Isa, yaitu perkataan seorang Isa alaihissalam, fi hali sigharihi jiddan, pada kondisi ketika Isa ini masih sangat kecil, masih bayi. Wa huwa walihadza qala ta'ala, oleh karena Allah Ta'ala berfirman, ini